Pak Cewi nih, ada satu pertanyaan yang saya mau jawab, menarik, masih tentang gereja ya. Apakah gereja itu infallible? Gitu ya. Kalau betul gereja, apa artinya infallible? Tidak dapat salah, sempurna. Nah, kalau betul gereja itu sempurna, mengapa pastor mengatakan bahwa ada saat ketika gereja itu tidak bermoral, ketika cacat dalam prakteknya, ketika jatuh dalam korupsi, dan berbagai macam yang dianggap sebagai penyelewengan. Mengapa? Kalau begitu gereja itu tidak infallible dong gitu. Nah, hal ini tampak menjadi kontradiktif ketika kita mereduksi arti dari kata gereja. Buku yang sebelumnya saya bahas yang ditulis oleh Yves Congar di tahun 1950, The True and False Reform in the Church, itu judulnya. Reformasi yang benar dan salah di dalam gereja. Intinya di sana reformasi yang terjadi ini memuat cita-cita baik tetapi membawa juga produk-produk yang keliru. Nah, dia mau kembali ke ini, mencoba membawa makna-makna yang tergerus karena Protestantisme ini. Termasuk itu soal eklesiologi. Apa itu gereja? Oke, itu bukan bangunan. Oke, itu terlalu simpel. Gereja itu tuh orangnya. Ternyata lebih dari sana. Karena ketika kita katakan gereja itu orangnya, orang ini bisa berbuat salah loh. Berarti gereja itu bisa salah. Ketika kita bicara hanya orangnya saja. Tetapi ada aspek lain yang hilang, yang tidak tampak ketika Protestantisme lebih menekankan konsep yang dia bangun sendiri. Aspek sakramentalnya, misteri, aspek mistiknya, dan kesatuannya dengan Allah. Yves Congar menjelaskan ada beberapa arti kata gereja yang kiranya jangan dihilangkan supaya bagi kita masuk akal bahwa gereja itu serentak, kudus, suci, dan berdosa. Ada beberapa makna. Gereja dalam prinsip-prinsip formalnya itu memang kudus, suci. Ia diberikan oleh Allah, mengalir dari Allah, mengambil identitasnya dari Allah, dan bersatu dengan Allah. Dalam hal ini gereja tidak cacat, sempurna. Sebagai satu lembaga surgawi yang dibangun di dunia ini. Dan tidak terlepas dari kesatuannya dengan Allah. Gereja adalah kudus dan tidak dapat salah bila selalu dikaitkan dengan Allah. Allah sendirilah yang tidak dapat berdosa dan tidak dapat salah. Dan gereja bebas dari kegagalan dan kesalahan sejauh ia bersatu dengan Allah. Nah, ini yang saya tegaskan. Nah, sebagai pembanding, saya juga memikirkan sebuah perbandingannya tentang manusia. Manusia itu ciptaan paling sempurna. Ia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Ini menunjukkan kehadirannya sebagai ciptaan yang lebih dari yang lain. Tetapi kita tahu ada manusia pembohong, manusia yang mencuri, manusia yang membunuh. Kalau begitu, apakah gagal manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah? Apakah manusia itu tidak bisa lagi disebut sebagai gambar dan rupa Allah? Karena manusia itu ternyata ada yang mencuri, ada yang membunuh. Manusia itu tetap ciptaan paling sempurna dan tetap secitra dengan Allah. Tetapi ada kasus di mana orang-orang tertentu karena takluk pada kuasa si jahat, akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan tadi. Nah, demikian gereja dalam kesatuannya dengan Allah ini adalah sesuatu yang suci, yang ilahi. Tetapi oleh orang-orang yang ada di dalamnya dapat terjadi kekeliruan, kemerosotan, ketertinggalan, menjauh dari apa yang Allah inginkan. Nah, maka
gereja itu bukan hanya soal orang-orangnya, tetapi satu konsep yang berasal dari Allah, mengalir dari Allah, bersatu dengan Allah. Sehingga kalau ternyata kita menemukan bahwa ada pastor yang berbuat salah, ada uskup yang keliru, itu tidak membatalkan infalibilitas yang bisa ditemukan di dalam gereja. Karena itulah paus selalu dikatakan itu, infalibilitas paus bukan berasal dari personanya yang adalah manusia dan yang adalah terbatas, tetapi sebagai perannya sebagai pimpinan di dalam komunitas ini yang selalu diupayakan bersatu dengan Allah dan memang berasal dari Allah. Nah, ini aspek yang hilang juga ketika peran-peran ini dianggap hanya sebagai jabatan hierarkis saja. Soal keluhuran tahbisan misalnya. Bahwa tahbisan di gereja Katolik itu masih dianggap sebagai sakramen. Tanda nyata, tanda yang dapat dilihat, simbol yang dapat dilihat dari kehadiran Allah di dunia. Kehadiran yang ilahi itu. Dosa dalam gereja bersumber dari anggota-anggota individualnya. Apa yang berasal dari Kristus di dalam gereja adalah kudus dan tanpa cacat. Tetapi apa yang berasal dari pelaksanaan kebebasan manusia itu bisa tunduk pada kesalahan. Jadi ke kebernodaan gereja itu datang dari kegagalan individual, gitu ya. Anggota-anggotanya. Dan karena ini termasuk pemimpinnya dan semua anggota itu dikatakan kecuali Bunda Allah, kecuali Bunda Maria yang diantisipasi. Selebihnya secara individual berpotensi berdosa dan adalah berdosa. Dalam hal ini ada berbagai istilah yang muncul yang ditemukan dari catatan bapak-bapak gereja. Misalnya Ecclesia mixta dikatakan bahwa ada percampuran di sini antara aspek ilahi yang datang dari Allah dan kecenderungan pada dosa yang berasal dari kelemahan-kelemahan manusiawi. Dan ini juga bisa dilihat dari perumpamaan yang ditemukan dalam kitab suci antara gandum dan ilalang itu yang sudah diantisipasi juga. Dan Konsili Vatikan kedua dalam kebaruannya, pernyataan ofisial gereja yang barulah dikatakan dalam kurun 60 tahun terakhir dibandingkan catatan Bapak Gereja. Dalam Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio, di sana dikatakan gereja itu institusi manusiawi serentak ilahi, tetapi juga manusiawi, yang dalam perjalanannya membutuhkan pembaruan terus-menerus. Continua reformatio. Dibutuhkan penyegaran terus-menerus. Jadi kita ini dalam hal ini ketika kita bicara tentang gereja, kita bukan hanya berbicara soal denominasi lah, kelompok orang-orang itulah, orang-orang inilah. Sebab bila demikian, kita jatuh pada pemaknaan yang direduksi atas kata gereja. Dan sadar bahwa gereja ini serentak kudus dan berdosa, kita melihat bahwa perlu ada koreksi. Koreksi dalam prakteknya dalam hidup menggereja itu. Diperbaiki, bukan diciptakan sesuatu yang lain. Dan ini yang kita katakan tadi di video sebelumnya itu. Bahwa bukan mendirikan sistem yang baru, tetapi continua reformatio. Jadi kalau katakan gerakan reformasi bukan hanya berhenti di abad ke-16. Gereja Katolik juga berreformasi. Membentuk kembali gereja itu kembali kepada sedia kala. Sebagaimana yang Kristus sendiri inginkan.
Oke, di kesempatan lain mungkin bisa kita lebih lengkapi lagi, pemaknaan ini dan yang saya katakan ini tertulis di buku sekali lagi Yves Congar itu. Jadi dosa datang dari anggotanya, bukan dari entitasnya sebagai gereja. Karena itu rasanya kita tidak mendirikan gereja lain karena Kristus yang mendirikan gereja. Dan hanya bila gereja itu tetap bersatu dalam Kristus, gereja itu suci, infallible. Ketika dijalankan ada kurangnya, disitulah terjadi dekadensi, kejatuhan, kemerosotan. Gereja yang tak bernoda itu hendak kita pelihara dari kita yang bernoda ini. Dan ini dikatakan oleh Santo Ambrosius, immaculata ex maculatis. Yang tak bernoda dari orang-orang yang bernoda, yang berdosa. Pace bene.